Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik, ketemu lagi dengan Kak Nizar. Kali ini kita akan belajar tentang tema 3 benda di sekitarku. Subtema 1 aneka benda di sekitarku. Pembelajaran 1. Adapun tujuan pembelajaran kita hari ini, yang pertama, kita dapat mengklasifikasikan benda dan non-benda sesuai dengan teks bacaan dengan tepat. Yang kedua, dapat menuliskan pengelompokan benda sesuai dengan sifat fisiknya. Yang ketiga, dapat menyebutkan satuan panjang yang digunakan, paling sedikit 2 satuan baku. Yang keempat, kita dapat menuliskan hasil pengukuran panjang benda dengan satuan panjang baku yang sering digunakan. Yang kelima, kita dapat mengidentifikasi bentuk pola irama sederhana. Yang keenam, kita dapat memeragakan pola irama sederhana. Nah, sekarang coba perhatikan teks bacaan berikut ini. Benda-benda di sekitar kita. Apakah benda itu? Manusia, hewan, dan tumbuhan merupakan benda. Dapatkah kamu melihat perbedaannya? Manusia, hewan, dan tumbuhan merupakan benda hidup. Sementara batu, gelas, dan buku merupakan benda mati. Benda adalah segala sesuatu yang menempati ruang dan memiliki massa. Massa benda diukur dengan cara ditimbang. Manusia, hewan, tumbuhan, batu, dan buku menempati ruang. Benda-benda itu juga dapat ditimbang. Bagaimana membedakan benda dengan bukan benda? Apakah cahaya termasuk benda? Bagaimana dengan panas? Cahaya dan panas bukanlah benda. Cahaya dan panas tidak menempati ruang. Cahaya dan panas tidak dapat ditimbang. Setelah kalian membaca teks bacaan tersebut, kita dapat mengelompokkan benda-benda di sekitar kita. Ada manusia, hewan, dan tumbuhan itu masuk ke dalam kelompok benda hidup. Sedangkan buku, batu, dan gelas itu termasuk benda mati. Nah, kesimpulannya, benda adalah segala sesuatu yang menempati ruang dan mempunyai massa. Massa benda diukur dengan cara ditimbang. Apakah cahaya termasuk benda? Cahaya bukan termasuk benda karena cahaya tidak menempati ruang dan tidak dapat ditimbang. Nah, sekarang coba kita amati. Panas api unggun, minyak goreng, cahaya lampu, ember, es, balon, suara, radio, hewan. Nah, kalian dapat menentukan mana yang benda dan mana yang bukan benda. Ayo, siapa yang tahu? Benar. Yang termasuk benda ada minyak goreng, ember, es, balon, radio, dan hewan. Sedangkan panas api unggun,
cahaya lampu, dan suara itu bukan benda. Kalau kalian sudah tahu mana benda dan mana yang bukan benda, sekarang benda itu dapat dikelompokkan berdasarkan sifat fisiknya. Pengelompokan benda berdasarkan sifat fisiknya itu ada 3. Yang pertama berdasarkan ukurannya, yang kedua berdasarkan bentuknya, yang ketiga berdasarkan warnanya. Yang pertama berdasarkan ukurannya. Benda itu ada yang berukuran besar, ada benda yang berukuran kecil. Ada juga benda yang berukuran panjang, ada benda yang berukuran pendek. Contohnya, meja itu benda yang berukuran besar. Tas itu benda yang berukuran kecil. Pensil itu benda yang berukuran panjang. Ada penghapus itu benda yang berukuran pendek. Yang kedua, berdasarkan bentuknya. Benda itu ada beragam bentuk. Ada yang lingkaran, ada yang segitiga, ada yang kotak, dan ada yang tidak beraturan. Yang ketiga, berdasarkan warnanya. Benda itu mempunyai beragam warna. Ada yang berwarna hitam, ada yang berwarna putih, ada yang berwarna biru, dan ada yang berwarna merah. Nah, kalau kalian sudah bisa mengelompokkan benda berdasarkan sifat fisiknya, coba sekarang kalian kerjakan LKPD 1. Di situ perintahnya untuk mengelompokkan benda berdasarkan bentuk, ukuran, dan warnanya. Selanjutnya, apakah kamu pernah melihat benda-benda di bawah ini? Pasti ada yang pernah melihat ya. Iya benar. Ada penggaris, ada meteran pita, ada meteran saku atau meterannya Pak Tukang. Penggaris. Penggaris itu satuan yang dipakai adalah sentimeter. Penggaris digunakan untuk mengukur benda berbidang datar dan berukuran kecil. Misalnya pensil, gambar, buku itu menggunakan penggaris. Selanjutnya, meteran pita. Meteran pita, satuan yang dipakai adalah sentimeter. Meteran pita digunakan untuk mengukur panjang kain dan tinggi badan. Biasanya digunakan oleh para penjahit. Selanjutnya ada meteran roll atau meteran saku. Satuan yang dipakai pada meteran roll adalah meter. Meteran ini terbuat dari bahan yang lebih fleksibel daripada penggaris, supaya dapat digulung dan mudah dibawa kemana-mana. Meteran roll kecil berfungsi untuk mengukur benda yang berukuran lebih luas. Misalnya untuk mengukur pintu, jendela, dan meja. Nah, benda-benda di atas itu merupakan alat ukur. Setiap alat ukur
memiliki satuan seperti sentimeter, meter, dan kilometer. Coba perhatikan satuan pada penggaris. Penggaris tadi apa satuannya? Sentimeter. Nah, kalau kalian menggunakan penggaris, caranya letakkan benda di angka 0. Kemudian lihat ujungnya. Kalau ujungnya di angka 5, berarti panjang benda itu adalah 5 cm. Kalau ujungnya ada di angka 10, berarti panjangnya 10 cm. Kalian pasti sudah bisa menggunakan penggaris. Kalau sudah bisa menggunakan penggaris, sekarang kerjakan LKPD 2. Di situ kalian disuruh untuk mengukur benda-benda. Selanjutnya, benda dapat dibuat dari bermacam-macam bahan. Ada benda yang terbuat dari batu, kayu, besi, kaca, plastik, dan lainnya. Setiap benda dapat menghasilkan bunyi yang khas jika diketuk. Benda-benda tersebut menghasilkan bunyi yang berbeda. Nah, bunyi-bunyian dihasilkan juga dari berbagai alat musik ritmis. Alat musik ritmis adalah alat musik yang tidak bernada, namun dapat menghasilkan irama lagu. Nah, di bawah ini contoh alat musik ritmis. Ada triangle, ada kastanyet, ada marakas, ada tamborin, dan ada gendang. Itu adalah alat musik ritmis. Nah, apakah kalian pernah memainkan alat musik ritmis? Ada yang pernah? Nah, selain menggunakan alat musik, kita dapat menggunakan tepukan tangan untuk mengiringi lagu. Coba kita berlatih untuk membuat pola irama lagu. Setelah kita membuat pola irama, nanti coba kalian buat pola irama sederhana dari lagu anak-anak yang kalian sukai. Selanjutnya, minta tolong kepada orang tuamu untuk memvideokan hasil kreasi kalian. Terima kasih. Sampai jumpa lagi bersama Kak Nizar.